Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati. Sistem pendidikan di Indonesia beberapa kali mengalami perombakan atau eskalasi kurikulum agar menjadi lebih baik, baik untuk para siswa didik ataupun tenaga pendidik, baik dari tingkatan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Saya salut dengan kinerja kementerian terkait yang berusaha memajukan kecerdasan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kesiapan mental belajar para peserta didik. Jangan hanya karena sibuk memperbaiki sistem kurikulum sampai lupa memperbaiki mental seorang pelajar. Aksi perundungan di sekolah masih banyak terjadi, tak bukan tak lain pelakunya sendiri adalah orang-orang yang diberikan sapaan sebagai siswa atau pelajar. Ini sebuah ironi dalam dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat belajar, tempat aman bagi anak-anak. Setelah dari keluarganya, tempat yang menjadi bekal masa depan malah menjadi tempat suram dan kelam, bahkan tidak bisa terlupakan dalam ingatan mereka. Ya, berikut ini adalah salah satu berita perundungan yang saya baca pada artikel berita5.com pada 10 Januari 2025. Salah satu siswa SMPN 8 Surabaya yang berkebutuhan khusus mengaku menjadi salah satu korban bullying di sekolahnya, termasuk di salah satu kolam renang di Surabaya. Bahkan saat ini sudah ditangani Polres Tanjung Perak. 6 pelaku bullying yang juga temannya juga berpotensi berurusan dengan hukum karena menyangkut institusi pendidikan hingga masa depan anak. Komisi D DPRD Surabaya langsung bersikap lantang agar aksi bullying ini bisa dihentikan. Ya, mereka menggelar rapat khusus dengan mengadakan rapat dengan pendapat dari berbagai pihak seperti Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Kepala Sekolah Dinas Perlindungan Anak hingga pihak Polres Tanjung Perak juga dihadirkan. Ya, sangat disayangkan karena kejadian tersebut jauh dalam tujuan pendidikan, terutama dalam tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk individu yang bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan fokus pada pengembangan potensi manusia secara holistik, baik aspek spiritual, intelektual, sosial, maupun moral. Bahkan salah satu tokoh yaitu Al-Ghazali menempatkan pendidikan akhlak sebagai pondasi utama dalam membentuk individu yang baik. Pendidikan akhlak yang baik akan membentuk individu yang memiliki kesadaran diri, pengendalian diri, dan rasa hormat terhadap orang lain. Jadi, pendidikan akhlak itu lebih penting dari segalanya. Jadi sangat percuma jika sistem atau kurikulum terus-menerus diperbaiki, sedangkan pendidikan karakter dan akhlak peserta didik masih tetap sama. Bahkan dalam filsafat pendidikan Islam, bullying dianggap sebagai tindakan tercela dan dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Bullying dalam berbagai bentuknya seperti fisik, verbal, atau psikologis dilarang karena dapat menyakiti orang lain, merusak hubungan sosial, dan menghambat perkembangan individu. Dasar larangan bullying dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya secara jelas melarang perbuatan mengolok-olok atau merendahkan orang lain karena bisa jadi orang yang direndahkan lebih baik dari yang merendahkan. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, ia adalah seni menanam nilai, membentuk karakter, dan menghidupkan hati manusia. Karena sejatinya tujuan pendidikan dalam Islam bukan hanya mencetak manusia pintar, tetapi manusia yang berakhlak mulia. Untuk itu mari kita sama-sama hentikan tindak perundungan atau bullying di negeri kita ini. Kita sama-sama membentuk karakter yang positif dan berakhlak mulia. Pendidikan adalah kunci untuk menghentikan bullying. Begitu juga pendidikan Islam sangat efektif mencegah bullying.
karena berlandaskan ajaran yang melarang penindasan. Salah satu contohnya yang pertama adalah dengan cara menanamkan nilai akidah dan akhlak, mengajarkan bahwa semua manusia mulia di mata Allah, dan menanamkan nilai kasih sayang, adab, serta tanggung jawab. Yang kedua, integrasi kurikulum, memasukkan pelajaran anti-bullying melalui akidah akhlak, kisah-kisah Nabi, dan diskusi tentang persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, peran guru dan sekolah. Guru menjadi teladan. Sekolah menerapkan kebijakan anti-bullying berbasis syariat Islam, menyediakan jalur pelaporan aman dan layanan konseling Islam. Dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, mari kita sama-sama membentuk siswa yang berakhlak mulia dan saling menghargai. Bersama kita mengakhiri bullying, ciptakan dunia yang aman. Bersama pendidikan Islam, kita ciptakan manusia yang berakhlak mulia. Audio Jungle.